Halo guys, gua Ethan. Ya, buat kalian yang belum kenal siapa gua adalah YouTuber dan juga sekaligus orang yang suka menganalisa sebuah cerita dan tentunya suka untuk membuat cerita. Jadi, pada kesempatan kali ini gua lagi seneng banget buat nonton dan nikmatin alur cerita dari Minecraft Roleplay Series yang menurut gua ini asik banget, dan judulnya itu What the Fun Legends. Gua nggak tahu ini judulnya, gua bisa bilang ini judulnya atau ini adalah komunitas yang memimpinnya atau mengelolanya gitu. Tapi tentu aja What the Fun Legends ini adalah nama komunitas mereka sekaligus nama series yang tertera dalam konten-konten anggota mereka. Jadi sekarang kita akan menganalisa jalan cerita dan juga mengkoreksi dan juga memberi saran tentunya, agar menurut gua kedepannya akan bagaimana, kita akan kasih pendapat aja gitu guys. Jadi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga like video ini kawan, karena subscribe itu gratis ya guys. Jadi gua ini lagi seneng banget sama WTF Legends karena alur cerita yang mereka sajikan kepada para penonton. Cuman ya sayangnya aja penonton Indonesia ini pengennya youtubers yang bergengsi yang mereka tonton. Padahal di dalam youtuber kecil ini mereka masih bisa mengelola sebuah cerita yang tentunya sangat bagus sekali menurut gua. Dan ya, dalam analisa dan koreksi kali ini gue nggak ada maksud untuk menghina ataupun menjatuhkan seseorang ataupun komunitas WTF Legends. Jadi mohon maaf jika ada salah kata, jangan dibawa hati, tapi bawalah saya kepada admin WTF Legends untuk mengembangkan cerita. Boleh deh. Ya, langsung aja kita masuk ke bab pertama. Bab 1, first look dari gua. Oke. First look dari gua, jujur aja. Hal yang pertama kali gua lihat dari series Minecraft Roleplay ini adalah kata-kata plagiat. Jujur, itu adalah pendapat yang pertama kali gua punya gitu saat gua ngelihat konten ini, karena bukan tanpa maksud gua bilang kayak gini, dan juga bukan maksud gua meremehkan atau apalah pendapat para viewers ini. Gua ngomong kayak gini karena yang ada pada pikiran gua adalah series Brutal Legends. Brutal Legends adalah series Minecraft Roleplay yang dipimpin oleh Gemad dan juga dikelola oleh komunitas Brutal atau Brutal Community ya. Dan juga di sana banyak banget YouTuber yang bergengsi bermain di sana ya. Jadi bisa aja mereka ini WTF Legends Community ini terinspirasi dari Brutal Legends seriesnya itu, dan mereka meremake atau mungkin mereka membuat cerita sendiri tapi sama isinya tentang senjata legendaris. Ya, gua kasih spoiler aja ke kalian, ini isinya tentang senjata legendaris. Jadi ya, singkat, padat, dan kurang jelas mungkin ya, tapi emang first look gua gitu kata-kata plagiat doang cuy. Jujur, tapi jangan ada langsung boper ini menyerang, tapi baca dulu, dan juga bukan baca tapi tonton dulu sampai akhir, dan juga jangan lupa pencet tombol subscribe. Oke, jadi kita lanjut aja ke bab kedua. Bab kedua, analisa alur cerita. Ya, jujur cerita di WTF Legends ini emang hampir sama, hampirnya itu dikit banget gitu loh.
nggak bener-bener hampir, dan mereka ini berhasil membuat remake-an yang menurut gue bagus. Remake, kalau memang mereka terinspirasi dari Brutal Legends, mereka memang mengamalkan ilmu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bahkan kelihatannya ini bukan modifikasi, ATB, amati, tiru, bikin lagi guys. Gitu guys. Jadi ya, walau gue melihat dan memandang WTF Legends dengan kata-kata plagiat, gue masih dan tentu saja menonton mereka melakukan role playing sampai detik ini, sampai end fase kemarin. Karena gue suka bagaimana WTF community membangun cerita di dalam roleplay series mereka. Gue kasih tahu sedikit buat kalian yang sedang menonton WTF Legends atau ingin menonton WTF Legends, karena gue nggak mau spoiler banyak banget ke kalian, biar kalian juga bisa menikmati gimana asiknya jalan cerita WTF Legends. Jadi di dalam dunia WTF Legends ini ada beberapa dewa yang tergabung dari banyaknya mitologi terkenal di dunia nyata. Nakamura sebagai main karakter di cerita ini datang ke dunia ini dengan alasan yang gue sendiri masih nggak ngerti jujur. Kenapa dia menjadi seorang pengembara, atau mungkin ada episode yang keskip oleh gue, sorry banget, tapi gue pun sampai sekarang masih belum bisa ngejelasin buat kalian para viewers kenapa si MC ini bisa datang ke dunia ini. Tapi kayaknya cuman segitu aja yang bisa gue bilang ke kalian, karena perspektif sinopsis kecil ini juga gue dapat dari Bang Nakamura langsung. Jadi ya gue gak bisa cerita banyak karena kesannya mungkin bakal spoiler kalau gue cerita banyak. Spoiler untuk fase 1, dan mungkin kalau gue bertanya lebih lanjut ke Bang Nakamura juga bakal spoiler lebih ke fase-fase selanjutnya mungkin. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa nonton sendiri deh. Tapi kalau analisa dari diri gue sendiri, cerita yang disajikan untuk para penonton sudah sangat bagus banget malah. Apalagi untuk memiliki ide menyatukan seluruh mitologi terkenal dalam dunia menjadi satu cerita. Itu adalah ide dan keputusan yang bagus dan semakin membuat cerita lebih menarik. Dan selain kelebihan yang gue bilang, kekurangannya terdapat pada penyajian di tiap-tiap individu atau tiap-tiap anggota yang ada di WTF Legends, jujur aja. Dan ini koreksian besar untuk seluruh anggota, bukan hanya untuk mungkin individu satu orang, bukan, tapi ini untuk semua orang yang ada sebagai member di WTF Legends. Karena gue lihat mereka masih sedikit kaku untuk melaksanakan juga menyajikan roleplay yang seharusnya mereka sajikan dengan sangat profesional tentunya. Karena jujur aja itu sedikit membuat gua, kenapa aku anjay ya itu sedikit ngebuat gua kurang menikmati cerita yang disajikan sama para member, karena alasan ya mereka kurang profesional aja, karena masih kaku-kaku dan juga masih mencampurkan kata-kata baku dan juga tidak baku di dalam satu kalimat. Jadi ya itu aja sih untuk alur cerita, karena alur ceritanya udah bagus sebenarnya, tidak ada koreksian dan analisa buat alur ceritanya ini udah bagus banget gitu, nggak ada yang perlu dianalisa dan perlu dikoreksi. Cuman untuk saran kedepannya, pertahankan alur cerita yang bagus ini dan jangan sampai alur cerita ini sampai kegeser-geser gitu ya. Kalau gue nggak tahu ini ceritanya semi scripted atau mungkin sudah roleplaynya sesuai skrip. Kalau semi script, jangan sampai anggota-anggota ini terlalu melenceng dari cerita. Cuman nggak apa-apa kalau melenceng dari cerita, tapi menambahkan bumbu-bumbu epic di dalamnya gitu loh jadinya. Tapi kalau melenceng dalam artian melenceng jauh banget, itu gue nggak saranin banget sih buat ngelakuin kayak gitu. Jadi ya mungkin untuk analisa alur cerita sudah selesai. Kita lanjut ke bab ketiga. Oke, bab ketiga,
analisa alur per individu. Jadi yang sangat gue perhatiin dalam bab ketiga ini adalah pembawaan per karakter tentunya, karena judulnya analisa alur per individu. Tapi tentu aja gue nggak sanggup nih kalau mengkoreksi per karakter di seluruh cerita WTF Legends ini. Jadi ya gue bakal pilih saja beberapa karakter yang menurut gue mencolok dalam cerita, dan gue buletin dan gue cari kesalahan atau mungkin yang harus gue koreksi dari semua member, dan juga saran-saran untuk semua member dari merangkum satu karakter ini, atau mungkin ya yang paling mencolok dalam cerita lah ya. Sebenarnya yang paling mencolok ini ada dua, cuman karena guanya lebih dekat dengan, atau mungkin gua lebih sering berbicara atau ngobrol sama yang satu ini, jadi gua lebih gampang untuk pendekatan dan bertanya-tanya tentang analisa konten ini gitu, tentang konten analisa ini. Jadi langsung aja kita ke Bang Nakamura as Yukimaru atau Yukimaru di cerita WTF Legends. Jadi Bang Nakamura ini jadi karakter Yukimaru, seorang karakter yang menurutku paling mencolok dalam cerita. Dan karena memang pertama kali gua nonton WTF Legends itu karena Bang Nakamura juga karena dia MC juga, jadi dia mencolok, jadi ya gue ambil dia aja. Dia jadi ceritanya gini, dia dan temannya itu yang namanya Feisha di dalam roleplaynya adalah sang pengembara waktu dan dimensi. Mungkin ya, gue nggak tahu waktu dan dimensi atau cuman dimensi aja, cuman ya mungkin aja gitu perspektif gue. Mereka berdua bisa masuk ke dunia ini dengan sebuah cara yang menurut gue sendiri masih buram. Kenapa ya? Tadi udah gue sebutin. Tapi kalau menurut gue, untuk alasan seseorang bisa terdampar di suatu dimensi, itu adalah alasan yang masuk akal aja gitu. Kayak dia sang pengembara, terus dia ada di dimensi lain, itu wajar. Apalagi dia itu adalah karakter utama gitu. Jadi ya hal-hal yang tidak mungkin pun bisa dimasukkan ke karakter utama gitu kan. Jadi untuk bagusnya sih gue suka gaya roleplay dia, cuman masih sama sih kayak koreksian tadi sebelumnya, masih terlalu kaku untuk menyajikan cerita roleplay ini kepada penonton. Dan ya bagusnya sih bagus banget jujur, bagaimana dia membawakan Yukimaru di dalam WTF Legends, dari yang awalnya nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dan tiba-tiba di end fase dia jadi MC, megang essence. Ya hal yang nggak terduga lah, karena gue kira bukan Bang Yukimaru atau mungkin bukan Bang Nakamura yang bakal jadi MC di sini, karena gue nggak tahu MC-nya siapa ya. Jadi gue harus nonton dulu sampai end fase baru kita bisa analisa. Jadi untuk koreksian dari gua masih seperti di awal, kurang lancar dalam mengucapkan dialog. Kalau kata gua, jangan mencampurkan kata-kata baku dengan tidak baku. Contohin. Tungguin diriku, kemungkinan gua bakal mengikuti kalian. Nah itu adalah contoh kata-kata yang mencampurkan kata-kata baku dengan tidak baku. Jadi sebaiknya kata-kata itu bisa dirubah menjadi, contohnya ya, kalau mau yang versi baku, jadi kayak tunggu diriku, kemungkinan aku akan ikut mendampingi kalian. Itu versi baku. Kalau misalnya kalian gak mau baku, kalian bisa ganti kata-katanya jadi tungguin dong, kayaknya gue ikut deh. Nah gitu kalau nggak mau baku, atau mungkin bisa pakai kata-kata yang lain yang nggak baku. Gue ambilnya dari kata-kata yang biasanya member ini omongin gitu loh. Tungguin dong, kayaknya gue ikut deh gitu. Dan ya itu koreksi yang terbesar sih, bukan koreksian ke Bang Nakamura atau cuman ke Bang Kais atau cuman ke Bang
Okum ya, ke Bang Goku mah bukan, cuman ini keseluruhan yang gua koreksi ya, yang gua koreksi di tadi itu. Dan mungkin ya, untuk misalnya lagi voice over, saran dari gua sih jangan benar-benar cuma kayak ngomong biasa di dalam mic gitu. Kalian harus memperdalami peran saat voice over. Misalnya ya, penempatan suara tinggi dan rendah, penempatan kapan bersemangat kayak dan juga kapan sedih. Lalu bagaimana pembawaan saat suasana epic dan suasana mellow gitu kan. Jadi misalnya kayak suara tinggi dan suara rendah itu tuh kalian bisa ngaturnya di misalnya suasananya, tadi gue bilang suasananya epic atau mungkin mellow. Kalau mellow bisa aja gue bikin kata-kata kayak gimana ya, kayak gini mungkin. Aku sudah tidak memiliki harapan lagi. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Atau nah itu udah kayak orang yang putus asa banget. Sedangkan kalau gue lihat dan gue dengar di Enpase kemarin, voice over pas siapa ya, gue lupa, pokoknya nanya ke Faye, Bang Nakamura itu bilang kayak gini, kalau tidak percaya tanya saja kepada Faye. Dan ada salah satu member dari aliansi bertanya kepada Faye dengan kata-kata kayak benarkah Faye, tapi nadanya benarkah Faye. Nah kalau kayak gitu, kayak itu benar-benar kaku dan kelihatan kalau dia voice over. Menurutku nadanya bisa diganti karena itu nada confusing kan, kayak nada yang sedang bingung gitu loh. Jadi bisa aja diganti jadi benarkah Faye. Nah gitu bisa aja. Dan mungkin untuk yang voice over lain juga bisa dikoreksi, cuman aku nah itu salah satu contoh dari malah pakai kata baku di kalimat tidak baku ya guys ya. Nah jadi kalau kata gua ya itu aja kalau voice over, saran gua. Jadi ya nada dimainin nada. Jadi dan juga suara harus memperdalami peran banget gitu, kayak kalian ininya apa, karakternya mungkin penyihir dan arogan. Jadi kalian kalau punya karakter, gua saranin kalian punya tujuan, punya apa yang harus kalian lakukan sekarang, dan juga apa yang terjadi kemarin-kemarin atau terjadi di masa lalu kalian dan membuat kalian masih teringat sampai sekarang gitu. Contohnya kayak misalnya kalau gue masuk WTF Legends dan memungkini device-nya, gue bakal punya cerita gue masuk ke dunia WTF Legends itu karena gue itu mungkin pindah dimensi dan juga kayak isekai gitulah. Dan tentunya gue bakal pilih trauma di belakangnya itu, atau mungkin kejadian masa lalunya itu gue dibully dan gue punya trust issue ke semua orang, yang dimana trust issue ini condongnya bakal sebenarnya nggak akan terlalu condong ke villain dan nggak akan terlalu condong juga kepada Cahaya atau MC gitu, cuman bisa dua-duanya. Cuman trust issue ini bisa condong ke villain ataupun MC, dan lebih condong ke villain menurutku karena trust issue sudah tidak percaya siapapun gitu. Jadi ya gue bakal, tujuan gue bakal gimana gue balik lagi ke dunia gue dan gue bisa ngebawa sesuatu yang udah gue dapet di dimensi ini ke dunia gue setelah gue balik ke dunia gue. Misalnya gue di dalam dunia WTF Legends ini, setelah terdampar di dunia WTF Legends, gue mendapatkan kekuatan Zeus lah setelah gue join villain atau mungkin join MC kubunya gitu. Gue dapat kekuatan atau mungkin ada skill atau mungkin ada pengalaman apapun itu. Gue tujuannya membawa kembali diri gue kembali ke masa lalu gue. I mean bukan masa lalu, dimensi lama gue, dunia gue, tanpa menghilangkan apa yang telah gue dapat di dunia WTF Legends.
Bagaimana itu caranya? Apakah MC bisa mewujudkannya? Apakah sang villain bisa mewujudkannya? Siapapun yang berjanji kepada gua bisa mewujudkannya, gua tolong dia. Gua berpihak sama dia. Apapun tujuan dia, itu tujuan gua. Apapun urusan dia, itu urusan gua. Jadi karakter gua, kalau gua bakal masuk WTF Legends, ya kayak gitu. Jadi kalian tuh para member harus punya tujuan akhir, atau mungkin ya kayak tadi gua tujuan akhirnya balik lagi ke dunia gua dengan membawa apapun yang gua dapat di dunia ini. Dan apa yang harus gua lakukan sekarang? Yang harus gua lakukan sekarang itu melakukan apapun yang bisa gua lakukan dan mendapatkan apa yang tidak ada di dunia gua dan bawa kembali. Itu adalah tujuan gue sekarang. Nah gitu. Dan yang tujuan gue kemarin, waktu mungkin disebutnya bukan tujuan ya, kejadian yang kemarin I mean kayak di masa lalu, itu gue dibully dan gue trust issue. Itu yang bikin menambahkan cerita-ceritanya. Mungkin menurutku kalian harus punya ya seperti itu. Dan untuk koreksian end fase, menurutku ini sudah cukup epic sih untuk end fase. Dan banyak juga sih tapi kekurangannya tentu aja dalam penyajian dan juga pengambilan gambar. Saranku untuk pemakaian replay mode, tuh gue salah guys ya, barusan gue nyampurin kata-kata baku dan tidak baku. Jadi sebaiknya kalian kurangi ya para member WTF untuk menyatukan kata-kata baku dan tidak baku. Jadi ya saran gue untuk pemakaian replay mode, kalian bisa mengambil gambar di wajah karakter yang berbicara. Jangan malah yang ngomong siapa, yang di kamera malah siapa ya. Jadi mungkin itu aja sih koreksian dari gua gitu. Gua jujur nggak ada buat ngejatuhin atau mungkin ngehina, ngeremehin siapapun yang ada di WTF Legends, atau mungkin bahkan ngehina WTF Legends-nya, enggak ya. Dan gua skill analisanya masih ya di bawah, dan juga koreksian gue mungkin dikit, dan itu lagi dalam setiap bab. Cuman ya itu aja sih yang bisa gua sampaikan, dan gua analisa sejauh ini sih emang bagus-bagus aja gitu loh. Jadi ya terakhir dari gua, unzur makolah wala tangzur man kolah. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Gue Ethan, peace out.